Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat dan partisipasi dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang 1945. Rincian pengaturan tentang pemerintahan daerah ini diputuskan dalam amandemen kedua Undang-Undang 1945. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang 1945 tersebut terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam konsideran undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penjelasannya, hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memperdayakan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPR. Baik dari konsideran maupun penjelasan undang-undang ini, tersurat adanya kehendak untuk mewujudkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia melalui penguatan pemerintah daerah. Meski undang-undang tersebut kini telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip mengedepankan masyarakat sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tetap dipertahankan. Secara teoritis, keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya pemerintah dan penawaran publik. Dalam ilmu administrasi, adanya pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi berbeda. Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintah daerah mencerminkan strategi integritas nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas, produksi sekaligus partisipasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat, hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini secara tersurat dan nyata menunjukkan betapa kuatnya dukungan peraturan perundang terhadap pemerintahan daerah yang dijalankan melalui prinsip partisipasi masyarakat. Memahami makna masyarakat. Korten menjelaskan, istilah masyarakat secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Dengan mengacu pada apa yang diungkapkan oleh PBB, Medley kemudian mengungkapkan bahwa penekanan pada aspek lokalisasi tetap juga membingungkan karena masyarakat secara bersamaan bisa mengacu pada ketegangan desa, kecamatan, kota, bahkan kota besar. Untuk mengatasi persoalan ini lalu disarankan agar partisipasi masyarakat berlangsung dalam penekanan pada pengelompokan yang terendah ini seiring kali oleh banyak penulis diarahkan pada unit organisasi sosial spesifik yang terendah yakni desa atau wilayah. Perbedaan konsep masyarakat. Yang pertama, effective community. 1.
pengaruh budaya dan pola kehidupan kompleks. 2. Merujuk pada identitas dan loyalitas. Ketiga, pengaruh mobilitas sosial dan geografis. Keempat, konsep masyarakat lebih luas. Efektif community. Pola kehidupan dan pekerjaan masyarakat merujuk pada batas teritorial, pembedaan masyarakat desa atau kota, konsep masyarakat bisa lebih ringgit. Paradoks antara birokrasi dan partisipasi. Penjelasan tentang paradoks partisipasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang faktor apa yang berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam pemerintahan daerah. Mengungkapkan bahwa untuk mendorong terjadinya partisipasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, partisipasi publik dalam pemerintahan daerah terjadi dalam lingkungan politik.